Dalam teks Pasca Veda, Mahabharata Udyoga Parva, 108. Timur, digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Di mana yang dimaksud timur? Teks Mahabharata Udyoga Parva, 108. Garuda berkata, "Oh, Galava, saya telah diperintahkan oleh Tuhan, yang merupakan penyebab dari semua pengetahuan. Saya bertanya kepadamu, ke arah mana saya pertama kali akan membawa Anda untuk melihat apa yang terbaring di sana? Timur, selatan, barat atau bagian utara, ke arah mana terbaik dari orang-orang yang beregenerasi, haruskah aku pergi, oh Galava?" Rumpun itu menuju di mana surya menerangi alam semesta pertama kali terbit, di mana pada malam itu para Sadyas terlibat dalam pertapaan mereka, di mana kecerdasan itu, yang meliputi seluruh alam semesta pertama. Di mana dua mata, Dharma, serta dirinya sendiri, ditempatkan, di mana kelahiran yang diklarifikasi pertama kali dituangkan dalam kurban kemudian mengalir di sekitarnya, bahwa seperempat. Oh, yang terbaik dari semua orang generasi, adalah gerbang hari dan waktu. Di sana para putri, Daksa pada zaman terdahulu, melahirkan anak-anak mereka. Di sana putra-putra Kasyapa pertama kali dilipat gandakan. Seperempat itu adalah sumber dari semua kemakmuran para dewa. Karena di sanalah, Sakra pertama-tama diurapi sebagai raja. Di sanalah, oh, generasi Resi, bahwa Indra dan dewa-dewa menjalani pertapaan pertapa mereka. Untuk ini, oh, Brahmana, bahwa bagian ini disebut Purwa, yang pertama. Titik-titik. Dan karena pada masa-masa awal ini telah disebarluaskan oleh Sura, untuk inilah disebut Purva. Para dewa, menginginkan kemakmuran, melakukan semua upacara keagamaan mereka di sini. Di sinilah Sang Pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Di sinilah Gayatri pertama kali dikhotbahkan oleh Surya kepada para pengulang dari nyanyian suci itu. Di sini, oh, terbaik dari Brahmana, bahwa Yajurveda dikirim oleh Surya kepada Yajnavalkya. Di sinilah intisari, Soma, yang disucikan oleh anugerah, diminum pertama kali dengan pengorbanan oleh Suras. Di sinilah api, Homa, dipuaskan oleh mantra pertama-tama diminumkan dari asal serumpun. Di sinilah Varuna pertama kali diperbaiki ke daerah bawah dan mencapai semua kemakmurannya. Di sinilah, oh, banteng di antara yang lahir dua kali, bahwa kelahiran, pertumbuhan dan kematian dari Vasista kuno terjadi. Di sini pertama-tama tumbuh ratusan cabang berbeda. Om. Di sinilah, Munis pemakan asap adalah asap dari api korban. Di wilayah itu, segerombolan babi hutan dan hewan lainnya dibunuh oleh Sakra dan dipersembahkan sebagai korban bagi para dewa. Di sinilah matahari yang dirambing 1000 timbul abis-abis terbakar, semua yang jahat dan tidak tahu berterima kasih di antara manusia dan asura ini adalah gerbang dari 3 dunia. Ini adalah jalan surga dan kebahagiaan. Perempat ini disebut Purva atau Timur. Kami akan pergi ke sana, jika itu menyenangkan Anda. Saya akan selalu melakukan apa yang menyenangkan bagi dia yang adalah teman saya. Katakan padaku, oh, Galava, jika ada seperempat lainnya yang menyenangkanmu karena kita akan pergi ke sana, dengarkan sekarang apa yang saya katakan. Perhatikan. Dari teks kalimat di atas Mahabharata Udyoga Parva, 108 dapat ditafsirkan bahkan disimpulkan bahwa Timur ini awal mula ajaran, sebelum dibukukan menjadi kitab bernama Veda. Di India sebelum abad 9 M. Lahir satu ajaran baru untuk membedakan bukan dua ajaran yang lahir abad 5 SM juga bukan Islam dengan berbasis pada Veda. Dan jika awal dibukukan Veda ini di India, maka tidak mungkin ada arah lokasi yang ditunjuk sebagai Timur. Di sinilah Sang Pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Di Timur, literasi kata Timur. Pada kutipan teks kalimat di atas yang dimaksud adalah Asia Tenggara. Nusantara Indonesia, disinilah ajaran dharmik original berawal, berasal dan dipelajari jauh sebelum adanya ajaran yang terlahir di India.
Ajaran asli leluhur bangsa Nusantara Indonesia, Dharmic Original. Tersimpan sempurna di Bali. Tergambar di situs Fuana Cakapala yang kini terpublikasi menjadi Borobudur. Keduanya tidak berdasar pada ajaran yang terlahir di India tapi mendasari lahirnya ajaran di sana. Perhatikan baik-baik, ini artikel berisi kajian akademik. Bahwa kerajaan pra-Islam juga situs-situs di Nusantara tidak berdasar pada Hindu, Buddha. Tapi ajaran yang tergambar di situs juga ajaran yang dianut raja-raja dan leluhur Nusantara adalah yang mendasari lahirnya ajaran Hindu, Buddha di India. Hinduisme ini adalah peleburan atau sintesis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Pangkalnya, Brahmanisme ajaran Weda kuno atau berbasis Vedic yang dibawa kaum Saka, Cakya, Caka, Aryan. Para ilmuwan mencatat sintesis tersebut muncul sekitar 500-200 SM di India, dengan pangkal yang beragam dan tanpa tokoh pendiri tumbuh berdampingan dengan Buddhisme hingga abad ke-8 dari India Utaran. Sintesis Hindu ini tersebar ke selatan. Akhir abad ke-18 seterusnya orang Inggris menyebut penduduk Hindustan, yaitu bangsa di sebelah barat daya India dan Hindu, menjadi istilah padanan bagi orang India. Yang bukan Muslim, bukan Sikh, bukan Jaina, bukan Kristen, bukan Buddha, mencakup berbagai penganut dan pelaksana kepercayaan tradisional yang berbeda-beda. Istilah Hindu sebagai antonim terhadap keyakinan lain. Kemudian kata Hindu dengan tambahan akhiran isme ditambahkan sekitar tahun 1830-an untuk merujuk pada kebudayaan dan agama. Istilah tersebut diterima oleh orang India sendiri dalam hal membangun jati diri bangsa untuk menentang kolonialisme. Hindu, sebagai tempat berhimpunnya aneka tradisi yang koheren dan independen, didukung oleh sanskritisasi abad ke-19 di bawah dominansi kolonialisme Barat serta Indologi. Mulai saat ini istilah Hinduisme dipakai secara luas. Caka adalah kaum leluhur Nusantara, tertulis pada relief dasar Fuana Cakapala, Borobudur dengan teks literasi kata Mahecakya, bangsa Cakya, Sakaya, Sitya, Saka, Aryan, yang agung. Kaum Caka atau Saka sudah ada lebih dahulu jauh dari 78 dari saat menaklukkan Raja Salivahana India. Angka tahun 78 ini yang disalah tafsirkan untuk menghitung awal tahun Saka di prasasti. Berbagai praktik budaya baru seperti ritual pengorbanan yang semuanya membentuk dasar budaya Hindu, Veda awal, dasarnya adalah ajaran leluhur kita, Dharmic. Adalah Dharma, Dhamma, Damu terekam pada literasi kata Kusala Dharma Baijana di figura dasar relief Borobudur. Sangharama Mahai Tupa Fuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur. Ada 160 panel relief di dasarnya yang tidak diekspos. Ada 12 kata, Sevarga tertera di figura relief dasar bukan tertulis kata, Nirvana, dan literasi teks kata yang lainnya. Mahecakya. Literasi kata Mahecakya, figura panel 43. Kata, Mahe, berarti besar atau bangsa yang besar. Dan kata, Sakaya, adalah kaum Caka Nusantara. Mahesahya adalah salah satu kata yang terserap ke bahasa Sanskerta yang juga digunakan dalam kitab-kitab seperti Upanishad, Veda. Artinya, ajaran Hindu, merujuk pada agama, di India baru ada sekitar tahun 1830 ini membuktikan secara formil, Hinduisme India ada setelah era Raja-Raja Nusantara. Dharmapala 670-580 SM lahir dalam keluarga bangsawan di Nusantara. Dia adalah murid Dharmadasa, guru dari Sevarnatvipa Dharmakirti di kemudian hari menjadi kepala Universitas Nalada di Bihar India cabang dari universitas yang pusatnya di Nusantara Indonesia. Di antara literasi kalimat berdasar referensi tulisan peziarah Tiongkok Faksian 337-422 M dan Hiuen Siang 602-664 M. Sebelah barat daya kota 8 atau 9 Li adalah sebuah batu yang berdiam di naga yang berbisa,
Setelah menundukkan naga ini, Tathagata meninggalkan bayangannya di sini, tetapi meskipun ini adalah tradisi tempat itu, tidak ada sisa bayangan yang terlihat Equinox. Di sampingnya ada stupa yang dibangun oleh raja, sekitar 200 kaki tingginya. Di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari dan juga stupa para murid yang menderita penyakit dengan berdoa di sini kebanyakan disembuhkan. Berjalan ke sana kemari yang dilihat dan dicatat Fahyan dalam Pradaksina, Prasawiya, Tawaf. Hukum Sakaya menjadi punah, ini akan menjadi wilayah terakhir di mana ia akan bertahan. Oleh karena itu dari yang tertinggi ke yang terendah semua yang memasuki perbatasan negara ini sangat terpengaruh, bahkan sampai menangis, sebelum mereka kembali. Di sebelah timur laut tempat tinggal naga adalah hutan yang luas. Setelah melewati sekitar 700 li, kami menyeberangi sungai Punai. Menuju ke utara kami tiba di kota Kiase Pulau Kasapura. Kota ini sekitar 10 li di wilayahnya. Penghuninya kaya dan kaya, bahagia. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang dinding pondasinya saja ada. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat, seorang mantan raja negara ini, karena sebagian dari ajaran bidat ingin menggulingkan hukum Dhamma. Sementara ia menunjukkan rasa hormat terbesar kepada orang-orang itu, suatu hari ia memanggil dari kalangan bidat seorang master sastras, yang sangat terpelajar dan talenta-talenta superior, yang dengan jelas memahami doktrin-doktrin pandangan barunya. Dharmapala Bodhisattva telah menyusun sebuah karya dalam 1000 slokas, yang terdiri dari 32.000 kata. Dalam karya ini ia menentang dan melawan yang memfitnah hukum Dhamma. Yang didapat saat dipelajari dari pendidikan di sini sebagai ajaran ortodoks, dharmik original. Kitab-kitab ini di kemudian hari dibawa ke Tibet. Karenanya, Raja menyadarkan para imam Buddhis dan memerintahkan mereka untuk membahas pertanyaan yang sedang diperselisihkan, menambahkan bahwa jika para bidat menang ini akan menghancurkan hukum Dhamma. Dharmapala Bodhisattva, meskipun berusia muda, telah memperoleh kemasyhuran yang luas untuk penetrasi dan kebijaksanaan, dan reputasi karakter mulianya jauh tersebar. Dia sekarang berada di majelis dan berdiri, dengan kata-kata yang menyemangati berbicara kepada mereka sebagai berikut. Meski saya bodoh, namun saya meminta izin untuk mengucapkan beberapa patah kata. Sesungguhnya saya siap untuk segera menjawab panggilan raja dalam berargumen, wacana, saya akan mendapatkan kemenangan. Ini akan membuktikan perlindungan spiritual, saya sudah terlatih sejak masa muda saya dalam pendidikan. Dharmapala Bodhisattva berkata sambil tersenyum, saya penakluk. Saya akan menunjukkan bagaimana dia menggunakan argumen palsu dalam menganjurkan doktrin sesatnya, dalam mendesak ajarannya yang salah. Tulisan di atas berdasar kalimat yang ditulis peziarah Tiongkok. Singkatnya, Dharmapala 670-580 SM pada masanya, beliaulah cendekia yang cerdas melawan dan meruntuhkan beberapa pandangan baru terhadap Dhamma. Inilah ajaran leluhur Nusantara yang oleh sejarawan Eropa menyebut dengan dharmik, yaitu Dharma, di tempat asalnya di Sevarnatvipa terekam dalam nama suku, Domo. Piliang, pilihan Hyang, Tuhan. Patopang, pertapaan. Ken Yago, yoga, samadhi, tapo, bataga. Lokasinya terekam dalam catatan Tiongkok oleh Faxian 337-422 M dan Hiuen Xiang 602-664 M dan dalam teks kalimat. Tathagata meninggalkan bayangannya di sini, tetapi meskipun ini adalah tradisi tempat itu, tidak ada sisa bayangan yang terlihat. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tathagata berjalan ke sana kemari, adalah situs Muara Takus di mana para Brahman melakukan ritual pradaksina, prasawiya, tawaf, gerakan ritual suci memutari objek di area situs. Lokasi yang dimaksud Hien Sang adalah Equinox. Hanya ada di situs Muara Takus Kabupaten Kampar Riau, Sumatera, Indonesia. Bukan di Ceylon, Sri Lanka saat ini, juga bukan di Palembang. Palembang bukan tempat pusat ajaran Buddha, ini adalah wilayah Vanua, Fatsal, kerajaan yang menjalankan pituah maklumat dari mufakatnya para Datuok, yang berada di pusatnya di wilayah Seibu Jayo,
Sibu Jayo atau Seribu Datuok yang di kemudian hari disebut dengan kalimat Srivijaya. Dari sinilah Kri Janayasa, Dapunta Hyang abad ke-6 tahun ke-4 hari ke-11 melakukan Sidayatra Marlapas. Perjalanan suci membawa Dharma, yaitu Dharmik original ajaran leluhur bangsa Nusantara Indonesia terdahulu. Bersama para alumni wisudawan Universitas Dharmapala. Ini lokasi yang dilihat Fa Huan, Faksian 337 sampai 422 m sampai Itsing 635 sampai 713 m. Dapunta Hyang pergi ke arah utara juga ke barat dengan 2.213 orang. Hal ini pula yang dilakukan Resi Markandeya sampai ke Bali. Di sini tersimpan sempurna ajaran leluhur bangsa Nusantara. Dharmik original. Jadi, kerajaan pra-Islam juga situs-situs di Nusantara Indonesia tidak berdasar pada Hindu, Buddha, tapi ajaran yang tergambar di situs juga ajaran yang dianut raja dan leluhur Nusantara yang hingga kini tersimpan sempurna di Bali adalah yang mendasari lahirnya ajaran Hindu, Buddha, Jaina di India. Ini fakta akademik. By Santo Sabah.